Saya sampaikan itu sejak awal dalam pertemuan relawan. Ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kalau ada yang setuju ya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Artinya itu bukan menyelamatkan diri dari kasus ijazah ya Pak ya? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ijazah sama 2 periode hubungannya. Iya, nggak Fer, aku mau nanya satu hal. Boleh Bang? Nggak, Anda bilang ada 10 orang tewas dipukul polisi. Iya. 10 orang tewas dipukul polisi. Ya 10 orang tewas karena juga polisi membiarkan mungkin Bang. Oh enggak ya, enggak. Harus jelas kalimatnya. Kalau 10 orang tewas dipukul polisi itu serius banget. Ya ada yang dipukul polisi dan dibiarkan oleh polisi sehingga pembakaran terjadi, perusuh masuk dan sebagainya. Termasuk Afan itu kan. Ya, Afan itu kan meninggal ditabrak. Ya, polisi. Buat saya itu mengganggu sekali bahwa ada fakta yang saya nggak ketahui bahwa 10 orang sampai tewas dipukul polisi, tapi sekarang barusan sudah dikoreksi. Kembali pertanyaan Anda apa ya? Ini faktor U kayaknya. Terlalu dini lah, tidak memperdulikan generasi sekarang. Iya. Kita bicara kekuasaan. Ya, Anda bertanya pada seorang Jokowi lovers kan, pendukung Jokowi yang pasti aja sih akan bilang, ya nggak gitu lah, fair gitu ya. Iyalah, kan Gibran juga bagian dari generasi sekarang. Iya. Nah, saya mau bilang begini. Tapi saya kembali ke pertanyaan awal nih ya. Saya akan berusaha menjelaskan dari perspektif saya mengapa Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan yang Anda sebut sebagai arahan itu ya. Yang arahan itu sebenarnya hanya berlaku kepada para pendukungnya. Ya. Tapi saya sebut paling tidak 2 penjelasan ya. Penjelasan pertama adalah bahwa Pak Jokowi itu sedang mengatakan kepada publik bahwa jangan pernah berpikir bahwa kami ini tuh artinya Jokowi dan keluarga, sedang sebetulnya tidak serius memajukan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Karena saya nggak tahu apakah teman-teman mahasiswa di sini sudah pernah mendengar ada framing narasi-narasi bahwa Gibran itu sebetulnya diharapkan akan bisa dengan segera menggantikan Pak Jokowi. Hanya dalam beberapa tahun saja Pak Prabowo akan diganti oleh Gibran. Saya sama sekali nggak percaya dengan itu, tapi itu mengemuka, itu muncul. Bahkan kemudian dikatakan juga bahwa Gibran itu adalah orang yang akan menggantikan Prabowo kalau Prabowo sampai nanti dijatuhkan, ya. Atau bahkan 2029 itu ada gilirannya Pak Gibran untuk maju, ya, bukan lagi Pak Prabowo nih. Pak Jokowi itu sedang ingin mengingatkan pada kita semua bahwa itu nggak benar ya. Kami itu serius bahwa kami akan terus mendukung Gibran sampai 2034, ya. Karena Anda harus ingat bahwa, atau teman-teman barangkali juga ingat bahwa sebetulnya yang mengajukan nama Gibran sebagai calon wakil presiden adalah bukan Pak Jokowi. Yang mengajukan adalah Pak Prabowo sendiri, berdasarkan hasil survei-survei di masa itu yang menunjukkan bahwa pendamping Pak Prabowo yang paling kuat ketika itu adalah dibandingkan semua termasuk dengan Pak Erick Thohir itu adalah Gibran, ya. Jadi Gibran maju sebagai wapres tidak sebagai ancaman buat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah statement dari Pak Jokowi bahwa Prabowo Gibran itu adalah sebuah duet yang memang kita dukung sepenuhnya ya. Dia juga mau ngomong itu sama nggak cuma pada pendukungnya, tapi pada publik secara luas. Ya, kita nggak main-main dengan duet ini. Dan saya setuju bahwa ini ada kaitannya dengan semangat apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi di tahun-tahun kekuasaannya, itu harus terus berlanjut. Ya, termasuk terus berlanjut. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa ini seperti mengingatkan kepada kami sebagai para pendukung bahwa serius ya, kalian itu harus dukung Prabowo dan Gibran. Ya, karena gini, sebetulnya di kalangan para relawan Jokowi misalnya, saya yakin ini akan diiyakan oleh teman-teman di sini, itu ada sudah orang-orang yang merasa kecewa dengan bahwa kami harus mendukung Prabowo. Udah ada yang mengatakan bahwa kami nggak lagi dukung Prabowo ya. Kami ini kecewa dengan Pak Prabowo, terutama kaitannya dengan amnesti kepada Mas Hasto kan. Ada
bahkan ada sejumlah influencer yang secara jelas mengatakan bahwa kita udah nggak lagi dukung Prabowo kalau gitu, ya. Masih tetap dukung Jokowi, tapi udah nggak dukung Prabowo. Nah, buat Jokowi ini adalah sebuah hal yang sebaiknya dihindari, ya. Kalau Anda adalah pendukung saya, ya, Anda juga dukung deh Prabowo dan Gibran. Dan Gibran itu memang pada tahun 2029 itu belum siap untuk, bukan siap lah, belum masanya untuk menjadi seorang presiden. Jadi dukunglah Prabowo dan Gibran. Saya rasa itu 2 poin utama yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu tafsir Mas Ade ya, bukan omongan langsung Pak Jokowi ya, tafsir. Oke. Saya bisa nambahin sedikit, Mbak, yang disampaikan Bung Ade tadi ya. Sebenarnya kan gini, tadi juga sudah disinggung Bung Repli kalau nggak salah atau Bung Adian ya, soal dinamika surat-surat dari yang mengatasnamakan purnawirawan ya, segelintir purnawirawan itu yang bersurat ke DPR RI. Sebenarnya kan ini bagian dari strategi untuk bagaimana memecah Prabowo Gibran kan. Ya. Nah, dan kemudian sekarang bergulir dibangun sebuah isu bahwa hati-hati Pak Prabowo Gibran ini tengah mempersiapkan sesuatu untuk bisa membypass Anda gitu kan. Nah, sebenarnya statement Jokowi ini pertama tadi, selain tadi ada 2 hal kan. Bukan hanya satu statement Pak Jokowi. Saya minta semua relawan mendukung full program Prabowo Gibran ini sampai tuntas 5 tahun dan kita perjuangkan untuk mendukung untuk 2 periode. Yang mau dikatakan Pak Jokowi terhadap statement yang kedua 2 periode itu adalah, nggak ada itu Gibran mau maju di 2029. Sebenarnya poinnya itu. Karena secara tersurat dan tersirat, Pak Jokowi mau mengatakan bahwa ini pasangan terbaik hari ini yaitu Prabowo Gibran, bukan Gibran yang maju. Pasti menangkap poinnya bahwa di mata seorang Presiden ke-7 Jokowi hanya ada satu pasangan yang ada dalam pikirannya yang ingin ia bangun dan ia dukung secara sepenuhnya, yaitu pasangan Prabowo Gibran. Dan itu berarti pasangan yang lain dari Prabowo, entah dengan AHY, Caimin, Julhas, atau dengan tokoh-tokoh yang lain, itu hampir dengan sendirinya tertutup. Pesan ini, teman-teman, punya 2 implikasi. Pertama, Jokowi menambatkan dirinya, artinya ia menalikan dirinya dengan Prabowo, dan ia katakan itu sejak awal. Artinya ada deal-deal dan ada kesepakatan, baik tertulis, tapi mungkin maksudnya tidak tertulis, janji di antara Prabowo dan Jokowi bahwa Jokowi akan mendukung dirinya sebagai presiden bersama dengan Gibran selama 2 periode. Dan ini sekaligus juga bermakna bahwa seorang Prabowo itu berada dalam kendali Jokowi. Jadi ini saling mengendalikan. Jadi saya katakan Jokowi mengendalikan Prabowo, Prabowo mengendalikan Jokowi dalam politik persahabatan yang dikatakan oleh Jokowi sejak awal. Memang begitulah apa yang sudah dibicarakan bersama, bahwa ketika 5 kali ya teman-teman, 5 kali itu paling tidak pengakuan Sukni Dasko Ahmad bahwa Prabowo meminta kepada Jokowi agar merelakan putranya Gibran untuk menjadi pendampingnya dalam pemilihan wakil presiden bersama dengan presiden pada waktu itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh kita. Jadi kalau kita hari ini misalnya menyoal sisi-sisi kelam seorang Gibran sebagai anak haram reformasi, atau juga sebagai orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya kapabilitas, akseptabilitas, saya ingin katakan Anda semua itu melupakan fakta sejarah, atau Anda mengatakan itu tidak berbasis pada kesadaran sejarah, karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa memang Jokowi tidak pernah mengusulkan putranya sendiri, Gibran. Dan Profesor Jimli Asidiki, kalau Anda ingat pernyataan-pernyataannya, Anda bisa cari, itu juga mengkonfirmasi bahwa sebetulnya tidak ada skenario bahwa Prabowo dipasangkan dengan Gibran. Yang ada dalam pikiran seorang Jokowi bahwa Prabowo itu dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Tetapi rupanya PDIP memiliki jalannya sendiri, bahwa mereka ingin punya calonnya sendiri, dan itu berarti perpisahan terjadi di antara PDIP dan Jokowi, dan kemudian
Jokowi akhirnya mendapat pendekatan-pendekatan karena pasangan Prabowo di kubu Prabowo itu tidak menemukan titik temu sampailah akhirnya ada nama Gibran Rakabuming Raka yang kita harus tempatkan itu dalam kesadaran sejarah itu, baru kita akan mengerti mengapa ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang saya tidak ingin katakan itu melanggar kepatutan, tetapi itu bagian dari konstelasi politik yang berkembang pada saat itu, bahwa Prabowo membutuhkan pasangan dan kesepakatan politik itu kemudian memberi warna pada keputusan hukum atau hukum konstitusi.